Perkenalkan, nama saya Ajara Sawadila dengan NIM 2305153. Saya Citra Nopisa dengan NIM 2310436. Perkenalkan, nama saya Davani Frafikaza dengan NIM 2306091. Saya Dahalia Nur Aini Puspita dengan NIM 2308186. Halo, perkenalkan nama saya Diana Danisrina Nabila dengan NIM 2304162. Nama saya Muhammad Arsi Permadi Putra dengan NIM 2308176. Perkenalkan, saya Nadia Kaulani Syakila dengan NIM 2308108. Saya Salma Syafisya Awi dengan NIM 2309991. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara konsumen melakukan aktivitas belanja. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah semakin maraknya aktivitas belanja online. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja online telah menjadi fenomena global yang tidak hanya mengubah cara konsumen membeli produk, tetapi juga mempengaruhi perilaku dan preferensi mereka. Belanja online menawarkan berbagai kemudahan yang tidak dapat ditemukan dalam belanja konvensional. Kemudahan akses, pilihan produk yang lebih beragam, dan fleksibilitas waktu adalah beberapa faktor yang membuat belanja online semakin diminati. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja online, seperti kepercayaan terhadap platform e-commerce, kenyamanan berbelanja, keamanan transaksi, dan pengalaman pengguna. Di sini saya akan menjelaskan analisis perilaku konsumen berdasarkan hasil observasi melalui wawancara. Berdasarkan usia, pada wawancara ini kami dapat membuat data bahwasannya pengguna online shopping paling banyak dari kalangan anak muda, di mana terdapat 12 orang yang berusia dari 18 hingga 20 tahun. Dan 1 orang yang berusia 45 tahun juga menggunakan online shopping. Yang kedua, pekerjaan. Hasil dari wawancara kami terhadap seluruh narasumber, mayoritas responden adalah mahasiswa atau pelajar, dengan 10 dari 13 responden memiliki status ini. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan akademis merupakan pengguna dominan dari website online shopping. 1 responden bekerja sebagai guru SD. Dan berdasarkan pendapatan, mayoritas responden memiliki pendapatan bulanan di bawah 1 juta rupiah. Dengan 5 dari 13 responden berada dalam kategori ini. Sementara itu, beberapa responden lainnya memiliki pendapatan antara 1 juta hingga 4 juta rupiah per bulan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengguna memiliki pendapatan yang terbatas, mereka tetap aktif dalam berbelanja online. Yang kedua, berdasarkan pertanyaan demografi. Yang pertama, website online shopping apa yang pernah dikunjungi? 6 orang menjawab Shopee, 4 orang menjawab TikTok Shop, 2 orang menjawab Tokopedia, dan 1 orang menjawab Lazada. Mayoritas konsumen memilih Shopee karena keuntungan harga yang kompetitif dan kemudahan perbandingan produk. Ini menunjukkan bahwa Shopee memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen untuk melakukan pembelian online. Yang kedua, apa yang menjadi alasan utama konsumen memilih platform belanja online tersebut? Mayoritas konsumen memilih Shopee karena keuntungan harga yang kompetitif dan kemudahan perbandingan produk. Mereka menganggap Shopee sebagai pilihan yang tepat menguntungkan untuk berbelanja online. Yang ketiga, kapan terakhir konsumen melakukan transaksi online? Transaksi terakhir dilakukan tidak lama sebelum waktu wawancara ini, menandakan tren meningkatnya penggunaan belanja online. Ini menunjukkan bahwa konsumen semakin sering menggunakan platform belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, produk apa yang dibeli oleh konsumen, yaitu produk yang dibeli meliputi makanan 1 orang, pakaian 4 orang, dan peralatan 5 orang. Ini menunjukkan bahwa konsumen menggunakan platform belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan yang lebih spesifik. Lalu yang kelima, metode pembayaran apa yang umum digunakan oleh konsumen, yaitu metode pembayaran yang umum digunakan adalah COD. Sekitar ada 6 orang. Dianggap sebagai metode yang aman karena memungkinkan retur barang langsung kepada kurir. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memilih metode pembayaran yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi.
Lalu yang keenam, apakah harga produk online lebih murah dibandingkan dengan toko fisik? Yaitu konsumen menyatakan bahwa harga produk online lebih murah dibandingkan dengan toko fisik meskipun ada tambahan biaya pengiriman. Ini menunjukkan bahwa konsumen menganggap belanja online sebagai pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan berbelanja di toko fisik. Yang ketujuh, bagaimana proses pengiriman produk dilakukan? Pengiriman produk dilakukan melalui jasa kurir seperti JNT, JNE, dan Shopee Express, memberikan kemudahan dalam proses pengiriman. Yang kedelapan, apa yang membuat konsumen merasa mudah saat berbelanja online? Kemudahan berbelanja online dinilai karena tidak perlu keluar rumah, estimasi pengiriman yang cepat, dan proses yang praktis. Ini menunjukkan bahwa konsumen menghargai kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh platform belanja online dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang kesembilan, apa kendala yang dirasakan oleh konsumen saat berbelanja online? Kendala yang dirasakan meliputi kesulitan membatalkan pesanan, kesulitan dalam mereturn barang rusak, dan adanya biaya pengiriman yang tidak gratis. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keuntungan dalam berbelanja online, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen secara online. Selanjutnya itu yang ke-10, apakah konsumen berencana untuk tetap menggunakan belanja online? Meskipun ada beberapa kendala, semua konsumen berencana untuk tetap menggunakan belanja online karena manfaatnya yang lebih besar dibandingkan kerugian. Ini menunjukkan bahwa konsumen tetap setia pada platform belanja online meskipun menghadapi beberapa kendala dalam prosesnya. Lalu yang ke-11, apakah konsumen merekomendasikan belanja online kepada orang lain? Beberapa konsumen merekomendasikan belanja online kepada orang lain karena kemudahan layanan yang ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa konsumen puas dengan pengalaman berbelanja online mereka dan ingin membagikan manfaatnya kepada orang lain. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dalam berbelanja online di kalangan mahasiswa dan pelajar memiliki karakteristik yang menarik untuk dipahami. Konsumen muda ini menunjukkan preferensi yang kuat terhadap belanja online melalui platform seperti Shopee dan TikTok Shop. Faktor utama mempengaruhi perilaku ini adalah harga yang lebih murah, kemudahan akses, dan berbagai promosi yang ditawarkan oleh platform tersebut. Meskipun begitu, pengalaman berbelanja online dinilai secara umum sebagai positif. Ada beberapa masalah yang teridentifikasi. Salah satunya adalah keluhan terkait waktu pengiriman yang terhalang. Terkadang tidak sesuai dengan harapan. Lalu tidak kesesuaiannya produk dengan yang dipromosikan di aplikasi online. Meskipun demikian, mayoritas konsumen masih merasa puas dengan pengalaman berbelanja online dan berencana untuk melakukan pembelian ulang di masa yang mendatang. Namun, ada juga sebagai konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja langsung di toko fisik, terutama untuk memastikan kualitas barang yang akan dibeli. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih menjadi keluhan bagi konsumen, seperti pengiriman yang lebih tepat waktu dan peningkatan kualitas produk yang dipromosikan. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya memahami perilaku konsumen dalam konteks berbelanja online, khususnya di kalangan mahasiswa dan pelajar. Hal ini dapat menjadi landasan lebih efektif dan peningkatan pengalaman belanja online yang lebih memuaskan bagi konsumen di masa yang mendatang. Terima kasih.